Kristen, ya, bukan Karisten. Kalau orang Sulawesi di sana orang bilang jadi Karisten, ya. Jadi Kristen itu memang harus orang-orang yang berpikir di luar logika. Karena Tuhan itu selalu bertentangan dengan logika manusia. Dikatakan di situ jangan heran, tetapi sebaliknya bersukacitalah dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Sebab Kristus sudah lebih dulu menderita. Tidak usah heran ya kalau kita ini menderita di dunia. Dikatakan apa? Supaya kamu juga apa? Boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Jadi dengan kata lain kalau saya balik, orang-orang yang akan bersukacita menerima kemuliaan Tuhan hanya mereka yang mengalami tekanan, pencobaan dan ujian ya di dalam hidupnya. Amin. Saudara, dengan kata lain, siapa yang akan bergembira dan menerima kemuliaan? Hanya mereka yang di dunia ini sudah mengalami penderitaan dan mereka tetap bersuka cita. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersuka cita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Ayat 14 baca bersama. Dikatakan di sana ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista. Karena apa? Karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Kalau kita ini dinista karena kebenaran dikatakan bersukacita, berbahagialah. Kalau kita hidup dalam kebenaran terus dinista loh. Ya orang bilang oh itu ya sok kudus, sok suci, enggak apa-apa. Biarin aja. Ya saya dikatain orang, itu Debbie Basjir pendeta hukum Taurat. Pendeta perjanjian lama. Ngomongannya penghukuman, penghakiman. Loh saya mending ngomong yang begitu saudara, supaya Anda berjaga-jaga. Orang tuh bilang sama saya gini, Bu emang ibu yakin sorga itu ada, penghakiman itu ada nanti. Ngapain kita susah-susah hidup kudus, ternyata enggak ada sorga, enggak ada neraka. Saya bilang ada atau tidaknya sorga, saya tetap mau hidup kudus karena saya mengasihi Tuhan. Amin saudara. Jangan tertipu dengan pengajaran-pengajaran hari-hari ini loh saudara ya. Yang berkata gak usah hidupi hukum Taurat. Nanti saudara jadi ahli Taurat. Kita sekarang kasih karunia. Saya akan kasih tunjuk nanti ayatnya ya. Jangan main-main dengan kasih karunia Tuhan. Memang Yesus datang memberikan kita keselamatan karena kasih karunia. Tapi hati-hati. Jangan itu membuat engkau nyaman hidup dalam dosa. Hargai kasih karunia yang mahal harganya itu. Ya kita akan lihat nanti di sini. Nanti supaya saudara bilang, jangan bilang saya ini pendeta perjanjian lama, pendeta hukum Taurat. Di perjanjian baru lebih keras lagi tentang keselamatan itu harus kita jaga loh. Ya ayat yang ke-15 baca. Ayat yang ke-14 tadi dikatakan, berbahagialah jika kamu itu dinista karena nama Kristus, berarti roh kemuliaan itu ada padamu. Kalau orang punya roh kemuliaan dia pasti akan dinista, diomongin karena kita hidup benar enggak apa-apa. Ayat 15 berkata baca bersama, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai apa? Pembunuh, pencuri, penjahat atau pengacau. Ya kalau kita menderita karena kebenaran, puji Tuhan, haleluya 12 kali. Saya diusir karena menerima Tuhan Yesus. Ya saya dianggap pemberontak karena saya mau hidup dalam kebenaran, enggak apa-apa. Tuhan melihat kita saudara. Tuhan yang menilai hidup kita. Tapi daripada dikatakan di situ ya kalau engkau menderita ya sebagai pembunuh, pencuri, penjahat atau pengacau, ya itu bikin malu Tuhan ya. Ada kan orang dibilang gitu, oh itu udah terkenal dari dulu. Ya pencuri, hari-hari ini banyak orang masuk ke gereja nawar-nawarin saham. Ketemu pengusaha-pengusaha, korbannya banyak, miliaran, puluhan miliar. Ya setelah diselidiki, oh memang dia dari dulu begitu. Ternyata ini sudah kasus berikutnya, tapi berkedok rohani, bawa firman. Ya saya sekarang kalau ngomongin saham sama teman-teman saya orang-orang kaya, pasti mereka percaya. Karena saya menyampaikan firman Tuhan. Tapi bodoh saudara, jangan mau ya. Sekarang tuh banyak orang berkedok-kedok rohani, ya jangan. Sekarang tapi saudara jangan percaya ya, sekarang banyak pakai nama saya jual Mas Antam.
Saya dikirimin, Bu ini ibu ya, fotonya ibu loh. Ya namanya juga Ibu Debbie Basir. Saya mau nawarin Antam karena saya dapat diskonan besar. Teman saya itu ya dia ini nih Antam, mau nggak ambil di saya. Ya saya bilang saya enggak pernah jualan emas. Ya karena saya punya emas itu sudah banyak ya, 80 kilo saya punya emas. Mas Daniel. Ya tapi enggak laku dijual. Dan memang tidak dijual, di koleksi pribadi. Jadi jangan percaya saudara, tadi ibu yang ngomong ya, ada orang WA ibu ya atas nama saya minta bantuan pembangunan gereja, minta ini itu, jangan percaya. Saya selalu ngomong, saya tidak pernah kasih proposal, saya tidak pernah minta sumbangan, Tuhan yang mencukupi semua pelayanan saya. Nggak usah minta-minta, jadi kalau ada atas nama saya minta-minta pembangunan gereja, percayalah itu bukan saya, langsung blokir saja ya saudara ya. Dikatakan kita bersuka cita menderita karena kebenaran. Jangan karena engkau penjahat, penipu, udah terkenal itu. Oh itu tuh, itu terkenal penipu. Jangan bangga kalau engkau dicap sebagai orang yang pengacau, penipu, penjahat. Ayat yang ke-16 baca bersama. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Ya, melainkan dikatakan di sana apa? Ya, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita saudara. Jangan malu kalau engkau menderita karena kebenaran. Enggak apa-apa, jalani aja. Pastikan hidup kita di dalam kebenaran. Pujian tadi itu saya kalau nyanyi lagu itu saya perhatikan kata-katanya, jangan sembarang nyanyi saudara. Ya, tadi lagu itu bilang apa? Selama ku hidup menyenangkanmu. Ya, maka aku percaya di tengah badai pun tangan Tuhan akan beserta. Karena janji Tuhan itu sebab akibat loh. Saudara pikir tuh terjadi begitu saja. Kenapa kita belajar perjanjian lama? Karena Tuhan tuh enggak berubah. Sifat Allah itu di perjanjian lama sampai hari ini dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Tapi kan dalam nama Yesus kita dikasih kasih karunia. Iya, tapi Allah itu benci dosa. Tapi Allah itu benci dosa. Jadi jangan sampai kita bermain-main dengan dosa. Kenapa kita belajar perjanjian lama? Ya, itu kita belajar tentang sifat-sifat Allah supaya kita mengenal Tuhan lebih lagi, saudara. Orang-orang yang ngomong kasih karunia itu orang-orang yang gak mau belajar tentang Tuhan. Dia gak mau belajar tentang sifat Tuhan. Ya, dan kebanyakan mereka itu masih hidup di dalam dosa. Hati-hati kalau sekarang pendeta gak mau khotbah kekudusan loh. Hati-hati loh saudara. Ada seorang ibu gembala konseling sama saya, Bu Debbie saya mau konseling. Selama ini suami saya itu gembala. Saya tuh tanya sama dia, kenapa kamu gak pernah khotbah kekudusan? Dia marahin saya. Ya, ngapain? Istrinya bilang, kamu tuh nanti akan tanggung jawab di hadapan Tuhan loh. Kamu harus khotbah kekudusan supaya jemaat bertobat. Lalu dia bilang, ternyata Bu, suami saya selingkuh. Akhirnya ketahuan selingkuh, istrinya bilang, oh ini toh penyebabnya, makanya selama ini kamu gak pernah khotbah kekudusan. Gak pernah ngomong kebenaran di gereja. Lalu suaminya bilang begini, terus kamu mau apa? Kalau kamu tahu saya selingkuh, kamu mau apa? Kamu mau jemaat tahu saya selingkuh? Terus kamu mau makan dari mana kalau jemaat tahu saya selingkuh? Ngeri saudara, ngeri ya. Mimbar gereja hanya dipakai untuk cari makan. Makanya saya bilang saudara, kalau engkau tidak mempersembahkan tubuhmu kepada Tuhan sebagai korban yang kudus hidup, jangan kau berdiri di mimbar ini untuk cari makan. Kau akan dapat pukulan lebih kuat lagi. Saya ketemu sama seorang pelayan Tuhan di gereja homoseksual. Ya, dia bilang, kenapa gereja itu menghakimi? Orang-orang berdosa gak boleh pelayanan. Saya bilang bukan menghakimi. Yesus mengasihi orang berdosa, tapi Yesus benci dosa. Dan mimbar ini bukan sembarang mimbar. Ini bukan panggung. Kalau kamu berdosa, mending kamu off dulu dari pelayanan, bereskan hidupmu, bertobat. Saya pun siap mentor kamu. Jawabannya apa? Kalau saya gak pelayanan Bu, saya makan dari mana? Saya itu cari uang dari pelayanan. Ngeri saudara, ngeri. Ngeri loh. Kalau ini panggung, kita gak harus mempersembahkan hidup. Karena ini panggung.
entertain ini. Saudara mau pelayanan di sini, habis berzina, habis homo, habis selingkuh, naik-naik aja. Kalau engkau melihat ini panggung, makanya saya berdoa supaya gereja jangan menjadikan ini panggung, ini mimbar, ini mesbah yang kudus, katakan. Supaya iman kekristenan jangan bergeser. Banyak sekarang anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, mereka berdosa seenak-enaknya, lalu mereka naik. Kenapa? Karena kasih pret lu injak-injak itu darah anak domba Allah. Yesus datang itu dengan pergumulan. Yesus datang ke dalam dunia ini, saudara, dia bilang kalau bisa cawan ini lalu daripadaku Bapa. Tapi kalau aku harus meminumnya, biar aku meminumnya. Terus kita dengan seenaknya ngomong kasih karunia. Ngeri hari-hari ini akhir zaman. Tapi memang benar. Kenapa? Karena banyak jemaat tuh pengen denger yang enak-enak. Ya, saya bersyukur GSJS ini masih tetap ya. Kemarin saya ketemu dengan Pak Michael Gunawan, kami ya duduk ngobrol makan bersama. Saya bilang jaga loh Pak. Ya, kasih tahu jemaat karena ini tugas kita sebagai hamba Tuhan. Kalau kita udah gak kasih tahu pertobatan, siapa lagi yang mau kasih tahu? Ngeri saudara, hari-hari ini dikatakan ya, mari kita sama-sama dikatakan di sini hendaklah ia memuliakan Kristus. Ayat yang ke-17 kita baca bersama saudara. Ini ngeri sekali. Karena sekarang apa? Telah tiba saatnya apa? Penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Kenapa kita dulu yang pertama-tama dihakimi? Karena kita yang lebih dulu menerima kebenaran. Kita yang lebih dulu menerima kasih karunia. Sekarang saya mau tanya, kalau sudah kasih karunia, kenapa ada penghakiman lagi? Kenapa kita harus dihakimi lagi? Dikatakan sebab sekarang, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi loh. Jangan anggap santai, jangan anggap remeh iman kita kepada Tuhan. Hidup kita selama ini itu semua tercatat saudara. Dan satu saat Alkitab bilang kita semua harus memberikan pertanggungan jawab di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang lolos. Saya, ya. Bukan berarti saya hamba Tuhan, saya lebih dulu. Bahkan di firman Tuhan dikatakan hati-hati yang mau jadi hamba Tuhan. Engkau akan menerima lebih banyak pukulan daripada jemaat. Kenapa? Karena engkau yang ngajar. Tapi kau tidak melakukan. Ya, kau lebih banyak pukulan. Maka saya bilang kalau belum beres hidupmu, jangan dulu naik di mesbah ini, di mimbar ini. Kenapa kita mengasihi? Kenapa kita melayani Tuhan? Karena kita ini sudah dijamah Tuhan, itu yang benar. Orang yang melayani Tuhan itu karena dia sudah dijamah, hidupnya sudah dipulihkan, dia sudah bertobat, tanda dia mengasihi dan ingin membalas kasih Tuhan, dia melayani. Tapi sekarang kan tidak. Ya, sembarangan aja orang masuk dalam pelayanan tanpa mengerti akan arti dari pelayanan itu sendiri. Ya, makanya dikatakan di sini ingat saudara, hati-hati, sekarang telah tiba saatnya penghakiman. Iya, dan dikatakan di sana ngeri sekali saudara, dan pada rumah Tuhan sendiri dulu yang harus pertama-tama dihakimi. Kita dulu karena kita tahu kebenaran. Ya, makanya ada doanya ampuni dia Tuhan. Karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Gampang berdoa bagi orang yang gak tahu. Tapi bagi yang tahu ini, ya ampuni dia Tuhan. Karena dia tahu tapi dia pura-pura tidak tahu. Gak tahu diampuni atau tidak. Tapi yang jelas kita semua pertama-tama harus dihakimi. Kapan penghakiman itu? Sekarang sudah mulai. Lewat pergumulan, lewat tantangan, lewat masalah, keuangan, sakit, penyakit. Apakah kita tetap teguh berdiri sampai di ujung akhir pertandingan hidup kita dan berkata, Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang kudus dan aku menghormati Engkau. Sampai di garis akhir aku tetap menjaga hidup dalam kekudusan bersama dengan Tuhan.
Saudara, ada upah loh bagi orang yang sungguh-sungguh hidup kudus. Saya sama suami suka share di mobil. Iya ya, orang-orang hidup ngomongin tentang kasih karunia. Walaupun bagaimana dosamu tetap selamat. Enak ya, enak loh ya. Terus sekarang ngapain kita capek-capek hidup kudus? Boya sudah malam kita clubbing aja, mabok-mabok, disko-disko di sana kan enak toh. Lah kenapa saudara? Saudara pikir bertahan hidup kudus itu enak? Enak gak hidup kudus? Nggak enak. Ada harga yang harus dibayar, ada daging yang harus disangkal. Pengen balas yang jahat, nggak boleh balas. Sakit hati nggak kita? Ya kadang bergumul saudara, tapi itu yang Tuhan mau. Kapan penghakiman itu? Sekarang ini loh. Kita sedang diuji. Ya, saya punya teman saudara, dia punya tambang. Dia mulai belajar mendengarkan kebenaran dengan khotbah saya. Bu Debbie, ini tambang saya di demo, tambang saya gini, mobil saya dibakar bu. Anak buah saya di tambang udah tanya, Pak ngomong iya aja bos. Bos ngomong iya, beres semua ini. Ini. Tapi saya kalau ngomong iya bu, saya tahu akan ada korban. Kalau dulu saya belum tahu kebenaran, saya ngomong iya ini beres bu. Saya bilang sama dia, Pak kau masih kurang kaya. Jangan utang darah ya Pak. Nanti anak cucumu yang akan bayar. Dan kau binasa masuk neraka. Saya bilang, kadang-kadang ya Pak, lebih bahagia orang yang gak punya uang. Seringkali orang karena menghalalkan segala cara, dia pengen dapat uang. Dia halalkan segala cara, dia bunuh orang, dia lakukan semua yang tidak benar. Cuma demi dapat uang, terus kau binasa Pak. Terus saya sekarang harus apa Bu Debbie? Duduk di kaki Tuhan. Doa, cuma doa. Iya, cuma doa, tapi engkau melibatkan Tuhan. Ya, saya sudah habis cara ini bu, lapor polisi juga tidak ada guna begini. Berdoa, Tuhan bilang bukan karena kuat gagahmu, tapi karena rohku. Bapak akan lihat Tuhan yang akan berperang. Tapi sampai kapan bu, berjuang untuk hidup dalam kebenaran itu memang sulit Pak. Tidak gampang, tetap bertahan karena engkau sekarang sedang ada dalam penghakiman Tuhan loh. Sekarang penghakiman itu sudah dimulai. Lalu dia bilang, ya udah, besoknya demo lagi di tambangnya. Bu, ini demo bu, lihat nih bu, truk saya dibakar, dikirimin video. Saya mesti ngapa sekarang bu? Anak buah saya sudah tanya, bos ngomong iya tok bos, iya. Tunggu, saya tanya dulu sama pembimbing rohani saya, dia bilang. Dia tanya saya, bu, nih bu, kayak gini nih, dia kirim video. Saya juga kaget lihat, sampai kayak begitu. Saya sekarang ngomong iya bu atau bagaimana? Berdoa. Dia pergi ke tambangnya, ketemu sama anak buahnya. Bos, kenapa bos jadi bencong sekarang? Saya enggak bencong. Ya, terus apa yang harus kami lakukan? Menurut mentor rohani saya, dia bilang, berdoa, doakan tuh musuh-musuhmu. Mereka semua gila ya, kenapa lu jadi gila, ini gila. Kita suruh doakan musuh. Iya katanya doakan aja. Saya bilang tahan ya, jangan bertindak dengan kedaginganmu. Ingat utang darah akan dibayar nyawa. Terus saudara bilang hukum Taurat tidak berlaku? Hello, kau berbuat jahat, kau bunuh orang, apakah itu gak utang darah? Itu hukum Taurat. Enak banget orang gak mau hidup dalam hukum Taurat, enak saudara, enak. Bunuh orang gak apa-apa, kasih karunia. Kalau hukum Taurat kan darah diganti darah. Kutuk itu tetap ada sekalipun Yesus sudah datang. Kalau saudara membawa diri dalam kutuk, engkau tidak menghormati darahnya, ya enggak ada saudara. Ya enak aja nama Yesus berkuasa. Iya bagi mereka yang menghormati nama itu, yang menjunjung tinggi nama itu. Setan juga tahu kok hidupmu. Saudara gak percaya? Coba saudara hidup sembarangan. Saya sudah berkali-kali saudara doa pelepasan orang. Lagi doa pelepasan, dalam nama Yesus dia panas. Tiba-tiba ada teman saya pelayanan agak-agak bencong. Datang ikut-ikutan, dalam nama Yesus. Yang kerasukan melototin dia sambil lihat gini, kamu kan temenku. Setan tahu siapa temennya.
Ya, jadi tidak usah pura-pura. Orang yang menghormati nama Yesus, yang hidup dalam kekudusan, engkau punya kuasa. Nama itu berkuasa. Tapi bagi orang yang tidak menghormati nama itu, kau coba tengking orang kerasukan, dia ketawain kau. Tidak ada kuasa dalam dirimu. Tuhan pun tahu siapa yang sungguh-sungguh menghormati dia, siapa yang sungguh-sungguh hidup menurut perintah-perintahnya. Nggak bisa sembarangan, saudara, ya. Kita sekarang sedang penghakiman. Lalu dia bilang, Bu, sekarang bagaimana, Bu? Saya cuma suruh doa. Saya cuma balas berdoa, duduk di kaki Tuhan. Nggak berapa lama dia kirim, Bu, ajaib ya, Bu. Saya baru lihat nih tangan Tuhan bekerja, Bu. Ya, akhirnya terjadi demo. Ya, saling bacok, polisi turun, polisinya dibacok. Kalau sudah begitu, akhirnya bagaimana? Ya rame lah, ribut lah. Ya, ternyata yang menjahati dia itu ya perusahaan sebelah. Dan dia bilang, saya udah tahu, Bu, ternyata perusahaan sebelah usut punya usut. Dan ibu tahu berita hari ini di koran, perusahaan itu ditutup, sekarang lagi diperiksa KPK. Karena ternyata keuangannya bermasalah. Bukan orang-orang bawahnya aja yang diberesin Tuhan, Bu, sampai ke akar-akarnya. Dia bilang, Tuhan ajaib ya, Bu. Makanya dari dulu saya bilang juga apa? Coba kalau kau sudah bunuh orang, apakah Tuhan akan membela sampai seperti itu? Tapi banyak orang gak mau percaya Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya. Kita terkutuk bukan waktu pergi nyembah-nyembah di bawah pohon setan, enggak loh. Engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri, hidupmu terkutuk. Bilang lagi, hukum Taurat nih Debbie Basir. Ya, jangan sembarangan hidup ini. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Makanya banyak orang Kristen tuh hidupnya terkutuk, padahal dia tiap minggu ke gereja loh. Tapi kenapa terkutuk? Apa ciri-ciri orang terkutuk? Tidak pernah ada keadaan baik, kekayaannya banyak, tapi nggak dikasih karunia menikmati, itu terkutuk. Bahkan orang kaya yang terkutuk banyak, saudara, bukan cuma miskin terkutuk. Miskin yang bahagia banyak, karena dia hidup dalam berkat Tuhan. Tapi kaya terkutuk banyak, nggak bisa menikmati kekayaannya. Ribut rumah tangganya terus, makan aja dia gini, nanti penyakit semua datang. Itu namanya terkutuk, saudara. Kenapa? Karena engkau mengandalkan kekuatanmu. Bisa nggak engkau kaya dengan kekuatanmu? Bisa. Kennst du schon unsere Coupons? Die DM-App gibt dir einen Überblick über alle aktuellen Kekuatanmu bisa. Tapi yang mendatangkan berkat di hidup kita hanya waktu kita hidup menyenangkan Tuhan. Bahkan seberapapun yang kita dapat, kita bisa mensyukurinya. Ada nikmat, ada berkat di dalamnya. Makanya kan kita kadang lihat, itu udah kaya ya, tapi kok masih nekat bunuh orang cuma buat dapat ini, sikut kanan kiri. Aduh, kasihan, saudara. Karena diperbudak. Karena memang hidupnya terkutuk. Dia nggak bisa menikmati keadaan yang baik. Sudah baik, tetap nggak baik. Banyak kan kita begitu. Ya, selalu menuntut, nggak pernah bisa bersyukur. Padahal kalau kita lihat orang di bawah kita banyak yang hidupnya lebih, kasihan. Tapi kok dia seneng ya, aku kok kayak gini kok nggak seneng ya. Saya tuh banyak ketemu orang kaya, mau makan aja nggak sempet, telepon marah-marah terus. Ya, mau makan aja duduk makan bersendah gurau itu nggak bisa. Baru duduk udah telepon, itu gimana sih? Kenapa nggak beres? Padahal uangnya, kekayaannya banyak loh. Dalam hati saya, kasihan nih orang terkutuk. Hati-hati loh, saudara, ya. Dikatakan di situ ya, penghakiman sedang dimulai dan pada rumah Allah sendiri. Dan ayat belum yang berikutnya, kelanjutannya tadi. Dan jika, saya pengen kita baca ini, saudara, baca bersama ya. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Kita sudah percaya belum? Sudah. Tetap dihakimi kan? Nah, kalau kita saja dihakimi, dikatakan bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang sama sekali tidak percaya?
menolak Injil itu. Kita dulu yang harus dihakimi, setelah itu mereka. Tapi kita aja dihakimi, bagaimana dengan mereka? Kita aja yang sudah tahu kebenaran, masih banyak yang tidak melakukan kebenaran. Apalagi mereka yang benar-benar tidak tahu. Makanya saya bersyukur lewat pandemi ini media terbuka untuk Injil. Ya, orang mendengar. Saya kemarin di pesawat ketemu satu orang ibu. Ibu pendeta Debbie Basir ya? Iya. Bu, saya mau foto ya. Oh, ibu sering dengar khotbah saya, tiap hari saya dengar, Bu. Ibu di gereja mana? Saya Buddha, Bu. Tapi saya suka dengar khotbah ibu. Kebenaran sudah sampai kepada semua orang. Tergantung dia buka hati atau tidak, kita kan nggak tahu. Jangan sampai saudara yang tiap minggu duduk di gereja, saudara tertinggal loh karena engkau tidak membuka hati dan sungguh-sungguh melakukan firman. Orang-orang di luar sana yang mungkin agamanya masih lain, tapi di hati dia percaya Yesus dan dia melakukan kebenaran itu. Bukan KTP Kristen yang menyelamatkan saudara loh, tapi iman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Dikatakan di sana jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya? Makanya tugas kita hari-hari ini beritakan kabar baik itu. Kan Alkitab bilang tidak harus semua percaya. Tanda kedatangan Yesus itu apa? Kalau semua orang sudah mendengar tentang Injil. Bukan dia percaya loh. Dia mendengar, berarti dia dikasih kesempatan untuk membuka hati. Ya, tergantung dia mau percaya atau tidak. Ayat yang berikutnya di sana dikatakan begini saudara, tapi ingat ya, kita ini akan dihakimi semua. Ayat 18, baca bersama dengan suara nyaring. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang benar loh. Orang benar saja hampir-hampir tidak. Orang benar. Orang yang berjuang hidup dalam kebenaran. Ya, orang yang berjuang hidup dalam kekudusan, dia sudah dibenarkan oleh Kristus. Ya, lalu dia berjuang hidup itu dikatakan orang benar, orang yang berkenan kepada Tuhan itu orang benar. Sekarang mencari perkenanan Tuhan aja, aduh, enggak gampang loh saudara, enggak gampang. Mencari perkenanan Tuhan tuh enggak gampang. Ya, dari sikap hati aja kita ini perlu berjuang, berdoa. Ya, saya selalu berkata saudara, perkenanan Tuhan itu pribadi-pribadi sih. Ya, dalam hal uang, dalam segala hal itu pribadi-pribadi. Ya, kita tuh bertanya sama Tuhan. Kemarin saya ketemu temen, ya, saya datang, dia bilang, Bu, ya, kenapa nggak beli mobil Mercy, Bu? Saya bilang, saya mau beli sekarang bisa, Pak, bisa. Bukan nggak bisa, bisa. Tapi apakah itu berkenan sama Tuhan? Ada begitu banyak pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Setiap bulan kami menghidupi pendeta-pendeta di desa. Ya, sekolah Alkitab sebentar lagi buka. Tuhan suruh menyekolahkan orang-orang dari desa yang ingin jadi hamba Tuhan, kami perlengkapi. Ya, kalau nggak punya uang gratis, nggak usah bayar. Itu lebih mulia ketimbang saya beli mobil Mercy. Ya, yang harganya berapa M. Itu lebih mulia buat kita. Ya, uang 1 M buat sekolahkan berapa angkatan itu. Lalu mereka pulang ke desanya, mereka jadi ya hamba Tuhan. Bukan soal perkenanan Tuhan, itu di hati kita masing-masing saudara. Saya bilang, saya kalau mau sesuatu itu Pak, saya selalu tanya sama Tuhan. Jangankan Mercy loh. Saya mau beli jam aja 50 juta saudara, mau banget saya beli. Saya bilang sama suami saya, satu tok ini loh. Suami saya bilang, doa saya tanya Tuhan, kamu kan punya Roh Kudus. Saya bergumul dan Tuhan bilang gak boleh. Saya bisa beli, bisa saudara. Orang saya bantu pembangunan di gereja itu ratusan juta loh sekali transfer. Saya bisa beli nggak itu? Bisa banget. Tapi waktu suami saya bilang, tanya Tuhan aja. Kamu memang punya uang, tapi Tuhan berkenan enggak? Saya tanya. Ya udah, saya tunggu dikasih orang aja kalau gitu.
Nggak berani saya. Nggak berani saudara, saya pakai barang-barang bermerek tuh semua dikasih orang, tas dikasih orang. Saya suruh beli, nggak bisa. Ini loh, hati nurani ini loh sama Tuhan. Itu nggak bisa orang yang kasih tahu, kau nggak bisa tanya sama pendeta. Itu pergumulanmu pribadi dengan Tuhan. Nggak gampang saudara, nggak gampang. Memang harus ada daging yang dikorbankan. Saya sampai nangis loh, bercucuran air mata loh. Seperti anak kecil yang meminta kepada Bapa. Waktu saya tahu Tuhan tidak izinkan, saya berlinang air mata. Saya bilang, Tuhan, ya Tuhan, saya mau belajar taat. Bisa saya beli itu Tuhan dari penghasilan YouTube saya. Tapi kalau Engkau nggak bolehin, aku rela Tuhan. Nggak mau. Karena ada begitu banyak hamba Tuhan yang butuh untuk makan. Kita ngasih mereka uang setiap bulan 2,5 juta. Mereka hidup di pelayanan, mereka bisa kuliahin anak. Vor 6 Monaten haben wir Ihnen empfohlen, Zalando SE-Aktien zu einem Preis von 8 € zu kaufen. Kuliahin anak. Saudara, ya saya maaf ya, saya tidak ada maksud apa-apa loh. Cuma ini tidak mudah hidup dalam perkenanan Tuhan, tidak mudah. Dan engkau dengan gampangnya berkata semua kasih karunia, engkau akan dihakimi. Kebenaran itu tuntunan Tuhan bersama hati nuranimu loh. Nggak bisa kau tanya-tanya pendeta. Makanya setiap kita hari ini harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kenapa saya nggak mau doain orang? Saya selalu bilang kau cari Tuhan sendiri. Berlutut di kamarmu cari Tuhan. Jangan datang sama pendeta. Tidak ada pendeta hebat yang bisa membawa kau ke surga. Yang ada itu Tuhan yang hebat. Dia mau berbicara kepadamu secara pribadi. Kenapa kau nggak pernah ketemu Tuhan? Kenapa hidupmu nggak pernah dipulihkan? Kau sudah ditumpang tangan pendeta-pendeta hebat. Ya, saya ini sama pendeta ini sudah tumpang tangan Bu. Sama ini sudah ditumpang tangan loh Bu. Makanya saya mau ke Ibu Dewi, saya tumpang kaki ya. Saya bilang bukan tumpang tangan pendeta hebat yang bisa bikin hidupmu berubah. Tapi ketika kau ketemu Tuhan, masuk di kamar kau, tutup pintu, nangis sama Tuhan secara pribadi. Dia pasti datang. Karena korban yang berkenan kepada Tuhan itu adalah hati yang hancur dan jiwa yang remuk. Saya bilang tidak mungkin kalau kau nangis dari Tuhan, dia tidak menyatakan dirinya, itu tidak mungkin saudara. Cuma mungkin kau belum sungguh-sungguh cari Tuhan. Dikatakan loh saudara ayat ini, orang benar saja, benar loh, hampir-hampir tidak selamat dalam penghakiman. Bagaimana kesudahannya dibilang di sana tadi ayat itu apa? Bagaimana kesudahannya dengan orang fasik dan orang berdosa? Apa itu orang fasik? Orang fasik itu orang yang tahu kebenaran, tapi dia tidak melakukan. Itu orang fasik. Sekarang banyak nggak? Banyak. Ya, duduk di gereja tiap minggu. Tapi pulang tetap berzina, tetap homo, tetap lesbi, tetap selingkuh, tetap nyolong, tetap nyuri, tetap nggak mau dengar suara Tuhan. Itu orang fasik, ngerti kebenaran tapi nggak mau melakukan. Dan orang berdosa, beda loh, orang fasik dan orang berdosa. Orang berdosa, orang yang terus hidup di dalam dosa. Enak banget saudara kalau nggak ada penghakiman. Kasih karunia, Yesus sudah menanggung dosa kita lalu, sekarang sampai yang akan datang. Ya enak aja ya, tidak menghormati kasih karunia. Kasih karunia itu mahal sekali harganya. Makanya kita harus sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan. Pegang itu sungguh-sungguh. Dikatakan di sana, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, tolong tayangkan.